to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi satu kabar luar biasa perihal munculnya Biblos atau Alkitab ya, yang diimani oleh teman-teman kita dari pihak Kristen, di mana muncul lagi Alkitab versi terbaru. Sebelumnya ya, kita sudah ketahui bahwa banyak sekali versi-versi Bible yang berbeda dengan Bible yang dipegang oleh Kristen pada umumnya. Di Amerika ada Bible versi Negro atau versi budak, terus juga ada Bible versi LGBT ya, lagi BT. Dan sekarang muncul lagi Bible di mana versinya yang satu ini khusus untuk lokal ya, jadi tidak dijual mungkin ke luar negeri, hanya versi lokal saja, di mana di Bible tersebut dikatakan bahwa Yesus adalah pembunuh. Ngeri ya teman-teman ya. Jadi Bible yang satu ini menyatakan bahwa Yesus melakukan pembunuhan. Kok bisa gitu? Apakah benar Yesus melakukan pembunuhan? Terus ini kerjaan siapa gitu? Apakah ini kerjaan Lembaga Alkitab Indonesia gitu? Yang selama ini kita tahu sering dipersalahkan oleh Polycarpus atas kekalahan dari mereka dalam berdiskusi dan berdebat. Sering Polycarpus itu menyalahkan LAI ya, yang mereka anggap mengubah-ngubah isi Bible sehingga mereka jadi kesulitan dalam berdebat. Karena pendebat-pendebat muslim, mujahidin-mujahidin muslim, menguasai teks aslinya. Bisa memunculkan naskah aslinya. Baik itu yang masih menggunakan bahasa Yunani, Ibrani, maupun Aramaik. Sehingga mereka kesusahan ya. Tetapi ini enggak kok. Enggak ada hubungannya dengan LAI. Dan jauhkanlah pikiran kalian yang ingin menyalahkan LAI. Di sini yang mengeluarkannya adalah otoritas pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah China ya. Jadi kita tahu bahwa negara China ini adalah negara di mana pemerintahannya sangat mengontrol apapun yang terjadi di dalam negara mereka. Baik itu berita maupun agama. Pemerintah Cina adalah pemerintah komunis, di mana mereka menganggap bahwa pemerintah itu jauh lebih penting daripada rakyatnya mentaati agama. Karena kalau agama sudah berbenturan dengan pemerintah, takutnya kalau rakyat lebih membela agama, itu akan membuat sulit pemerintah dari Cina. Itulah kenapa dari dulu pemerintah Cina itu sangat membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Mereka takut pemuka-pemuka agama itu dapat memprovokasi, dapat membuat rakyat Cina itu menjadi memberontak kepada pemerintah. Itulah kenapa dari dulu agama itu benar-benar sangat dibatasi ruang lingkupnya ya. Bahkan kalau sampai ada ribuan orang berkumpul, itu harus ada yang ngawasi. Harus ada perwakilan pemerintah yang melihat apa yang sedang mereka bicarakan, apa yang sedang disampaikan oleh penceramah. Takutnya disisipi ya, disusupi oleh ceramah-ceramah dengan narasi menjelekkan ataupun mengajak rakyat untuk tidak suka dengan pemerintah. Itu yang dilarang oleh pemerintah Cina.
Jadi memang agak keras ya negara yang satu ini dalam hal agama. Dan kita tahu bahwa kekristenan itu sangat fokus dengan negara Cina. Cina adalah salah satu target utama dari misionaris internasional. Karena kita tahu di Eropa, Amerika, kekristenan mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Gereja-gereja mulai sepi. Sehingga mereka perlu mencari daerah-daerah baru. Dan salah satu target dari daerah tersebut ya tentu saja Cina, yang notabene jumlah populasinya luar biasa sekali ya. Ada 1,2 miliar penduduk, kurang lebih 20% dari penduduk dunia. Belum lagi secara ekonomi, masyarakat penduduk Cina ini sekarang mengalami peningkatan. Negara Cina sudah meninggalkan negara miskin, sudah mulai menjadi negara dengan jumlah per kapita atau pendapatan per kapita yang lumayan, bahkan sudah mulai menjadi negara maju. Jadi kita tahu bahwa Cina ini sekarang tumbuh ya, banyak sekali orang-orang kaya baru, sehingga ini menjadi domba-domba yang empuk. Ini menjadi target yang empuk. Kalau bisa disulap menjadi domba. Sehingga agama manapun ya, pasti tertarik untuk menyiarkan agamanya ke negara yang sebelumnya ini banyak penduduknya yang tidak memiliki agama. Kita tahu banyak penduduk Cina itu yang ateis. Banyak penduduk Cina itu yang memilih keyakinan leluhurnya. Yang notabene dia sendiri nggak ngerti. Banyak orang Cina itu ya, sebenarnya nggak ngerti gitu. Agamanya itu apa? Tuhannya itu siapa gitu. Yang dia tahu pokoknya ikut tradisi saja. Nah, ini yang menjadi target ya dari para penceramah-penceramah dunia untuk dapat menjelaskan siapa itu Tuhan sebenarnya, sehingga orang-orang di Cina itu bisa mendapatkan dan menemukan Tuhannya. Mereka harus mendapatkan kebenaran juga. Jangan biarkan orang-orang di Cina itu tidak mengetahui siapa pencipta mereka. Jangan biarkan orang-orang di Cina itu hanya fokus mencari kekayaan, hanya fokus dengan dunia sampai lupa bahwa ada satu entitas yang menciptakan manusia itu, dan kita punya tujuan. Ya, kita diciptakan punya tujuan. Oke, kita nggak akan bahas terlalu dalam tentang penyebaran agama di Cina, tapi yang akan kita fokuskan adalah kok bisa ya ada Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus melakukan pembunuhan. Ya, di sini saya akan tampilkan videonya ya. Jadi ini adalah pernyataan dari salah satu pendebat atau misionaris Kristen, ya, salah satu misionaris Kristen yang saya reaksi. Ya, ini saya coba reaksi. Kita dengarkan dulu pernyataan dan video dari berita-berita yang beredar tentang Bible versi Yesus yang menjadi seorang pembunuh ya. Oke, kita dengarkan dulu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa like kalau Anda suka dan dislike kalau tidak suka. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya, Luis Prasetyo. Dan kali ini saya akan membahas soal kekristenan yang berkembang pesat-pesatan, besar-besaran, berkembang pesat di salah satu negara, yaitu negara yang berlatar belakang komunis ya. Tapi justru gereja berkembang di sana. Walaupun ujung-ujungnya mereka berusaha untuk ambil kontrol lagi orang Kristen yang makin banyak dibandingkan mereka, dengan cara Alkitab diputar balik ceritanya. Yesus bukan seorang yang penuh kasih, tapi ceritanya dirubah menjadi Yesus adalah seorang pembunuh. Ngeri banget kan? Kita nonton videonya. Chinese Communist Party is midway through a 10-year project to rewrite the Bible, which will then be forced on Chinese Christians. One of the changes in this new Bible turns Jesus into a murderer. Dale Hurd has the story. Chinese Christians receive Bibles for the first time. With as many as 130 million reported Chinese Christians and the continuing explosive growth of the underground church, there are now more Christians in China than members of the Communist Party.
The Chinese government's persecution of Christians has only led to even more church growth, causing the Communist Party to now target the Bible itself with what it calls an update with socialist values and removing passages that don't reflect communist beliefs. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. In one example from a high school textbook, a Communist Party revision of John chapter 8 about the woman caught in adultery says, Jesus once said to the angry crowd who was trying to stone a woman who had sinned, "He who is without sin among you, let him cast a stone at her." When his words came to their ears, they stopped moving forward. When everyone went out, Jesus stoned the woman himself and said, "I am also a sinner." We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were forcefully removed from every e-commerce app store. Millions of Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control, and they see the gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party. And so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. But one Chinese pastor was quoted as saying, "The rulers have chosen an enemy that can never be imprisoned. They are doomed to lose." Dale Hurd, CBN News. Ya, kira-kira seperti itu tadi videonya. Ada beberapa yang saya mau ulas di sini. Yang pertama, soal Yesus yang dibilang sebagai pembunuh. Wah, ini ngeri banget nih kalau dibilang. Kisahnya adalah ada seorang perempuan yang ketangkep berbuat zina, ya kan? Perempuan itu berzina, kemudian dibawa sama orang-orang tua-tua Israel gitu, datang menghadap pada Yesus, kemudian dibilang, "Yesus, perempuan ini sudah berbuat zina." Kalau menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu, benar nggak? Tapi mana menurutmu? Nah, Yesus kan bilang tuh, kalau kisah aslinya nih cuy, ini kisah aslinya ya. Yesus kan bilang, "Ya kamu yang nggak pernah buat dosa silahkan lempari duluan." Dan dalam kisah itu mulai yang paling gede pergi duluan. Pergi. Kenapa? Kenapa kok di dalam Alkitab dikisahkan orang-orang yang tua itu pergi duluan dibandingkan yang muda? Ya mereka sadar diri mereka lebih banyak dosanya. Yang tua-tua kan hidupnya udah lama. Ya kan? Ya makin banyak dosanya makanya mereka sadar pergi. Tapi dalam kisah itu, dalam kisah versi yang asli ya, yang asli nih, yang asli. Itu kan dibilang bagaimana Yesus bilang juga ke perempuan itu, "Mereka tidak melempari kamu dengan batu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ya kan? Sampai di situ udah fix. Jadi Yesus mengampuni dia dan minta supaya perempuan ini tidak berbuat dosa lagi. Tapi persoalan kemudian datang dari mereka ini mengubah teks ini guys. Teks ini dirubah, dikatakan bagaimana Yesus itu pembunuh. Dengan cara apa? Dibelokkan kisahnya. Ketika mereka semua pergi, ternyata Yesus dalam kisah yang palsu tadi yang dikarang sama mereka, Yesus melempari perempuan itu dengan batu sampai dia mati. Loh, kisah sepenggal yang dirubah, maknanya berubah banget kan. Yesus jadi pembunuh. Nah inilah makanya sebenarnya berbahaya bagi orang-orang yang tidak tahu Alkitab sebelumnya. Buat orang-orang Kristen yang tahu Alkitab ya ini fine-fine aja, nggak ada masalah gitu. Kenapa nggak ada masalah? Ya masalahnya apa? Karena kita kan tahu versi aslinya bahwa Yesus bukan seperti itu. Tapi kan ini nanti persoalan bagi mereka yang belum pernah baca Alkitab pikir beneran. Nah inilah yang terjadi sebenarnya. Pernah terjadi di kitab-kitab yang sebelumnya juga.
Kita ini sebagai orang Kristen sebenarnya nggak khawatir kan, karena kan kita tahu kitab yang benar, manuskrip yang benar ada semua, bukan nggak ada, semuanya ada, bisa dibuka. Tapi kemudian kan ada yang menyelewengkan kisah-kisah Alkitab ini dengan berbagai versi yang bertentangan sendiri dengan kisah yang ada dalam Alkitab kan. Nah, bagi orang Kristen santai-santai aja. Tapi bagi mereka yang belum pernah baca Alkitab, ketipu dong mereka. Makanya hati-hati loh kalau sampai ketipu. Tentunya kalau saya sendiri secara pribadi saya akan percaya yang awal. Karena kan nggak mungkin kan yang belakangan mengoreksi yang awal muncul. Nah, kenapa? Karena itu kan sejarah. Sejarah ya pasti yang lebih dekat lah yang bisa dipercaya. Masa yang belakangan ngoreksi yang ini, kecuali ya teori-teori yang lain. Mungkin bisa jadi gitu kan. Ilmuwan terkini, lebih teknologi lebih canggih. Itu kan beda ranah gitu, beda cerita. Tapi dari kisah ini, upaya mereka untuk membendung kekristenan ini justru membuat kekristenan semakin bertumbuh. Coba lihat ya, bagaimana di situ dibilang bahkan kekristenan lebih besar pada akhirnya dengan partai mereka sendiri. Makin gede. Dan inilah yang dikhawatirkan, makanya disesatkanlah mereka dengan cara pembuatan kitab-kitab palsu itu yang disebarkan. Nah, kalau kita lihat juga di sini, bagaimana mereka berusaha mengambil kontrol dari rakyat ini karena jumlahnya makin gede. Itu kan terjadi juga pada waktu Roma ya. Roma itu dulu menindas orang Kristen dari abad awal sampai sekian ratus tahun begitu. Dan kemudian ada makin besar kekristenan ini, ya ada kaisar yang bertobat juga. Pada akhirnya jadikan agama negara nih, Kristen. Wah, makanya makin ditindas tuh makin merambat. Makanya makin hati-hati sebenarnya. Kita nih di Indonesia ya, Kristenan itu dipersulit, ya nikmatin aja. Tuhan kan bilang karunia untuk menderita juga kan. Gak semua orang menikmati karunia itu. Tapi dari penderitaan yang kita alami itu berapa banyak jiwa-jiwa yang bertobat sebenarnya. Dan itu banyak banget. Dan inilah yang penting sekali untuk kita pahami dan kita ketahui. Nah, dalam bagian ini juga ya dibilang bagaimana Kristen juga dimanfaatkan untuk mengontrol rakyat karena saking gedenya. Karena memang mereka itu cenderungnya ngontrol sesuatu gitu kan. Mereka mau dikontrol supaya mereka rezim ini nggak jatuh. Ya, kita doakan aja ya orang-orang yang sekarang dalam masa-masa persekusi supaya mereka dapat melewati bersama dengan Tuhan dan tetap kuat. Ingat, hati-hati kalau percaya kisah yang kemudian muncul. Percayalah kisah yang dekat dengan kejadian yang ada sebagai fakta. Oke, terima kasih Luis Prasetyo. God be with you all. Iya, kalian sudah saksikan ya. Jadi ini memang agak luar biasa nyeleneh sebenarnya. Dan sekali lagi ya, video ini saya ambil dari channel sebelah. Ya, kalian bisa lihat Luis Prasetyo ya, salah satu misionaris kekristenan. Bahkan kalau tidak salah sarjana teologi juga ya, calon pendeta ini. Jadi Tante Louis ya, julukan dia adalah Tante Louis. Ini membuat judul Yesus difitnah lagi. Tapi kalau di thumbnailnya Alkitab dirubah, Yesus jadi sensor ya, kita tahulah ini maksud katanya apa, ngeri ya. Jadi ini link videonya sebagai bukti bahwa ini kita ambil dari channel sebelah ya, bukan kita ngadi-ngadi, bukan kita ngarang-ngarang ya, jangan sampai nanti kita difitnah lagi. Karena fitnahan-fitnahan Polycarpus ini luar biasa. Segala cara mereka lakukan untuk melakukan fitnahan kepada saya, jadi kita harus tampilkan dengan jelas bukti-bukti ya, bahwa kita hanya mereaksi, kita hanya mencoba memberi tanggapan. Ini bukan dari kita videonya ya. Nah, ini dari Tante Louis, kalian bisa lihat, ini linknya, ini buktinya. Ya, jadi jangan nanti saya difitnah lagi kan, wah kamu yang buat pernyataan itu gitu kan. Padahal jelas-jelas ini dari channelnya Tante Louis. Oke? Clear ya? Terutama teman-teman Polycarpus nih, jangan kalian kerjanya fitnah-fitnah saja. Nanti bilangin, wah ya Julius HMC membuat statement seperti itu, padahal kita cuma menanggapi. Ya, kita cuma menanggapi. Jadi di sini kita akan coba beri tanggapan ya. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa Cina ini adalah negara yang sedang berkembang, yang sedang mulai membuka diri
terutama kepada hal-hal yang berbau agama. Kita tahu bahwa kekristenan itu sangat fokus ya, sangat fokus mengirim misionaris-misionaris, sangat fokus untuk menyebarkan agama Kristen di Cina, karena memang potensinya sangat besar. Bayangkan 1,2 miliar penduduk dengan ekonomi yang sangat berkembang, lagi kaya-kayanya, lagi makmur-makmurnya. Bahkan bisa dibilang, kalaupun kekristenan itu kehilangan Eropa, tetapi kalau mereka berhasil mendapatkan Cina, itu jauh lebih besar hasilnya, hasil yang akan mereka dapat dibandingkan mereka pertahankan Eropa, dibandingkan kalau mereka memiliki Eropa. Jadi Cina itu jauh lebih potensi. Apalagi kita tahu bahwa Cina ini adalah negara yang sedang mencoba mengganti hegemoni negara Amerika. Banyak orang memprediksi bahwa masa kejayaan Amerika sudah selesai, sekarang gilirannya Cina ya. Jadi tentu saja kekristenan itu sangat fokus kepada negara yang satu ini. Tetapi pemerintah Cina juga nggak akan tinggal diam. Mereka nggak mau nanti kalau rakyatnya itu lebih takut, lebih patuh dengan agama dibandingkan dengan pemerintah. Ini yang pemerintah Cina nggak mau ya. Pemerintah Cina nggak mau nanti rakyatnya itu lebih memilih agama gitu. Misalnya di perintah agama harus buat A, sedangkan pemerintah bilang nggak boleh. Nanti rakyatnya kan jadi harus memilih, ikut agama atau ikut pemerintah. Takutnya rakyatnya karena lebih fokus dengan agama, nanti dia ikut agama. Dia abaikan pemerintah. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pemerintah Cina ya. Itulah kitab-kitabnya juga diperiksa ulang, dan terjadilah hal seperti itu. Kita akan beri tanggapan ya, dan sekali lagi ini tanggapan menurut analisa saya. Silakan kalian pikirkan apakah yang saya sampaikan itu sesuai atau tidak. Kalian yang coba pikirkan dengan akal ya. Jadi di sini yang dipermasalahkan adalah kitab Yohanes 8, 7 sampai 11. Yaitu tentang seorang wanita yang melakukan zina, yang seharusnya dihukum mati dengan dirajam ya, atau dilempari batu. Di situ Yesus mengatakan bahwa silakan lempar kalau kalian tidak berdosa. Ya, itu adalah salah satu ayat yang sangat terkenal dan sering kita bahas juga ya, sangat sering kita bahas. Bahkan kalau Pak Cihan Bancai bilang, ya ini versi Pak Cihan Bancai ya, bukan saya, silakan dicek video-video jejak digitalnya. Bahkan Pak Cihan Bancai mempertanyakan, kalau Yesus nggak berdosa, kenapa Yesus nggak maju? Kenapa Yesus sendiri tidak maju melempari si wanita tersebut? Ini kita bukakan dulu ayat yang versi LAI ya. Ini versi LAI ya, LAI ya. Oke. Teman-teman bisa lihat Yohanes 8, 7 sampai 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Ya, jadi ini Yesus yang berkata ya, Yesus yang bangkit berdiri. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau menurut Pak Cihan Bancai ya, ini menurut Pak Cihan Bancai, ini artinya Yesus juga punya dosa gitu. Yesus juga punya dosa sehingga Yesus tidak melemparkan juga gitu. Itu menurut Pak Cihan Bancai ya, bukan saya. Silakan dicek video-videonya. Ya. Jadi Pak Cihan Bancai mempertanyakan kenapa Yesus juga tidak melempar. Kalau Yesus yang tidak berdosa, harusnya Yesuslah yang melempar kan gitu. Kalau seandainya Yesus yang tidak berdosa, harusnya Yesus lempar. Dan versi Cina, ya, menurut berita yang kita dapatkan tadi, versi Cina, Yesus maju dan melempar orang tersebut atau wanita tersebut ya, sampai mati. Jadi Yesus yang melakukan penghukuman itu dan melemparkan si wanita yang melakukan perzinahan tersebut sampai si wanita mati. Ya, itu versi Cina. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa
versi Cina membuat terjemahan seperti itu. Memang kita tahu bahwa memang setiap negara itu ya, atau otoritas yang membuat terjemahan Alkitab itu bisa membuat tafsiran sendiri atau mengubah ayat menurut pengetahuan mereka ya. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu. Pertama, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, juga ada beberapa ayat yang tidak sesuai dengan teks asli. Ada beberapa ayat yang tidak sesuai juga dengan teks asli ya. Dan ini sering jadi perdebatan di antara kalangan para pendebat. Ya, di kalangan kita itu sering jadi bahan diskusi dan debat juga kan, masalah terjemahan LAI yang keliru, terjemahan LAI yang tidak tepat sasaran. Terus kenapa sih lembaga Alkitab di Cina membuat terjemahan seperti itu gitu? Apa maksudnya? Menurut kalian apa maksudnya, teman-teman? Ini saya tanya menurut kalian. Sebenarnya jawabannya simpel saja ya. Karena kalau pemerintah Cina mengikuti terjemahan seperti yang dilakukan oleh LAI, maka ini tidak akan mendidik rakyat Cina. Karena pemerintah Cina dari dulu mendidik rakyatnya bahwa setiap perbuatan salah itu akan mendapatkan konsekuensi hukuman. Negara komunis itu sangat ketat dalam hal hukuman. Kalian bisa cek ya. Negara komunis itu sangat ketat yang namanya hukuman. Kamu buat salah, pasti akan ada hukumannya. Jadi nggak bisa orang itu main dilepaskan, main dimaafkan begitu saja. Nggak bisa. Jadi pemerintah Cina ingin mendidik rakyatnya ya, bahwa si perempuan ini kan sudah melakukan perbuatan salah. Dalam hal ini zina. Ya, si perempuan ini kan melakukan dosa, ya, perzinahan. Sehingga ya harus dihukum sesuai dengan aturannya. Aturan saat itu adalah dilempari dengan batu sampai mati. Maka harus dilakukan hukuman tersebut. Kalau tidak dilakukan, ini kalau tidak dilakukan. Kalau Alkitabnya mengatakan bahwa Yesus memaafkan orang tersebut, maka takutnya rakyat-rakyat Cina itu kalau melakukan perbuatan yang salah, mereka akan minta kepada pemerintah untuk memaafkannya juga. Itu yang ditakuti oleh pemerintah Cina. Mereka nggak mau nanti rakyatnya minta juga gitu kan, dengan mengatakan Tuhan kami saja memaafkan, agama kami menyuruh memaafkan, ya sudahlah dilepaskanlah orang yang berdosa ini, jangan lagi dikasih hukuman mati. Kita tahu bahwa pemerintah Cina itu sangat ketat dalam hal hukuman. Bahkan ya, walaupun organisasi HAM, hak asasi manusia, itu sangat menentang keras dan protes keras terhadap pemerintah Cina yang memberlakukan hukuman mati kepada koruptor, kepada kriminal berat. Pemerintah Cina nggak peduli. Hukuman mati di Cina itu satu hal yang sangat sering terjadi. Bahkan hukuman matinya sadis ya teman-teman. Itu koruptor, itu hukuman matinya bukan dikasih listrik, bukan disuntik mati, atau bukan disalibkan ya. Hukuman matinya nggak gitu. Hukuman mati bagi koruptor itu dibawa di gunung, kepalanya ditembak dari belakang. Ditembak sampai pecah. Ditembak dalam jarak dekat hingga pecah. Ini kalau saya bisa tampilkan foto dan videonya, saya tampilkan. Cuma nanti langsung saya dapat tendangan bayangan dari pihak YouTube ya, karena itu adalah video kekerasan. Kalian bisa lihat di internet ya, bagaimana hukuman yang diterima oleh koruptor. Jadi Cina itu sangat tegas dalam hal hukuman. Dia nggak mau nanti gara-gara orang-orang Kristen belajar bahwa Yesus memaafkan penjina, maka mereka akan nuntut hal seperti itu kepada pemerintah. Itu yang ditakutkan oleh pemerintah Cina ya. Itu yang ditakutkan. Ini menurut analisa saya yang cukup tahu
ya, yang cukup tahu tentang cara pemerintah Cina dalam mengambil kebijakan. Jadi kembali kepada penonton, menurut kalian yang saya sampaikan benar atau tidak? Ya coba kalian pikirkan. Ya, coba kalian pikirkan. Terus untuk Tante Louis ya, untuk Tante Louis saya mau sampaikan satu hal, bahwa Tante Louis ini selalu mencari-cari kesempatan ya untuk mencoba menyindir-nyindir Islam. Dan itu memang kerjaan dari sebelah. Jadi menurut Tante Louis, hati-hati kepada kisah yang tiba-tiba muncul. Hati-hati kepada kisah yang munculnya belakangan, terus mengatakan bahwa kisah sebelumnya itu salah. Kisah sebelumnya itu tidak tepat. Ya. Jadi ini kan ingin mengacu kepada agama Islam ya, kalau saya lihat. Ini menurut saya, maksud dia adalah agama Islam yang tiba-tiba muncul kan menurut dia, dan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalib. Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanya utusan. Banyak sekali Polikardus Kristen, ya, itu kalau dalam diskusi dan debat, selalu mengatakan bahwa Islam itu kan baru muncul abad sekian. Islam itu kan yang terakhir. Kok dia pula yang tiba-tiba sok-sok mau merevisi? Mana mungkin kami percaya kan gitu? Ya, mana mungkin kami percaya menurut teman-teman sebelah. Di sini saya mau katakan ya, bahwa yang terakhir muncul bisa jadi itu yang benar. Bisa jadi itu yang benar, apalagi kalau dia muncul berani mengkritik yang sebelumnya. Contoh, kalau kita terakhir muncul tapi kita mengikuti yang sebelumnya, itu maka kita akan santai. Biasanya orang nggak mau ngambil resiko. Biasanya yang muncul belakangan itu nggak mau ngambil resiko dengan mengkritik yang sebelumnya. Biasa dia ikuti aja. Ikuti apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Paling dia tambah-tambahin aja. Tetapi Islam dengan tegas ya, menyatakan bahwa ada kisah yang diselewengkan. Ada kisah yang sudah diubah-ubah. Ada kitab yang sudah diubah dengan tangan jahil-jahil ini. Islam berani ngomong seperti itu. Kenapa? Karena Islam yakin bahwa inilah kebenaran. Inilah yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi, yang terakhir muncul bisa jadi benar gitu. Saya ambil contoh gini. Contoh yang simpel-simpel. Zaman dulu tuh orang-orang percaya bahwa kerajaan tertua di Nusantara, yang tertua di Nusantara adalah Tarumanegara. Ya, kerajaan Tarumanegara. Terus, beberapa puluh tahun kemudian, ditemukan prasasti terbaru. Ya, ditemukan prasasti yang terbaru, yaitu prasasti tentang kerajaan Kutai. Jadi, kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Kalimantan, itu ternyata jauh lebih lama daripada Tarumanegara. Setelah dilihat prasastinya. Sekarang diubahlah, ya, diubah. Jadi kerajaan tertua di Nusantara bukan lagi Tarumanegara, tetapi Kutai, ya, kerajaan Kutai. Itu sekarang gitu. Tetapi kita nggak bisa pungkiri gitu. Mana tahu di masa depan akan ditemukan prasasti-prasasti lain, ya, bukti-bukti arkeolog lain yang ditemukan di mana setelah dicek rupanya mereka lebih lama. Ya, bisa jadi kerajaan yang ditemukan nanti ternyata lebih lama daripada Kutai gitu kan. Duluan ada 100 tahun sebelum Kutai. Maka tentu saja akan direvisi lagi. Pelajaran-pelajaran kita akan direvisi lagi. Bahwa ternyata kerajaan tertua bukanlah Kutai gitu. Akan ada yang lain. Seiring dengan temuan-temuan ya. Jadi Islam itu meluruskan fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kalau ini menurut iman kami ya, mohon maaf ini menurut iman kami, Anda boleh terima, Anda boleh tidak suka, ya silakan, ini iman kami. Jadi itu saja sih yang mau saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini dapat memberikan pencerahan ya kepada teman-teman. Dan sekali lagi, pemerintah Cina itu kalau buat sesuatu nggak mungkin mereka nggak pikirkan.
nggak mungkin mereka nggak lihat dampaknya ya. Jadi itu ada studinya, ada analisanya, dan ada alasan di balik perubahan, ya, perubahan cerita tentang Yesus yang menghukum wanita penjina itu. Ya, jadi memang ada tujuannya. Nggak mungkin karena tidak suka sama agama ini atau karena ada sentimen pribadi, enggak. Ya, pemerintah Cina nggak pernah bawa hal pribadi dalam hal ini. Yang mereka lihat adalah kepentingan, ya, kepentingan untuk negara mereka. Ini menurut analisa saya ya. Sekali lagi ini semua menurut analisa saya. Silakan kalian pikirkan, ya. Silakan kalian coba renungkan, kalian cari referensi-referensinya.